Ya, sudah ada koresponden CNN Indonesia Ruli Kurniawan di stasiun MRT Bundaran HI Jakarta. Ruli, selamat sore. Ya, sore Eva. Iya, bagaimana ambience di stasiun MRT sore ini? Setelah pagi tadi diresmikan oleh Presiden, apa saja yang dilakukan Ya Eva, pengelola MRT untuk menyambut benar sekali. Kalau beroperasinya saya bisa ini? katakan Eva, pada Mhm. sore hari ini mungkin sejak siang tadi pukul 11 hingga sore hari ini nampaknya euforia masyarakat Jakarta khususnya untuk menjajal MRT di masa uji coba ini saya katakan adalah masih sangat besar sekali. Anda bisa lihat di belakang saya bagaimana antrian dari tadi terus saja terlihat di sini ya, bagi masyarakat Jakarta yang ingin mencoba merasakan MRT. Bahkan kalau tadi saya bisa katakan banyak sekali keluarga bersama anak-anaknya datang untuk merasakan naik MRT dari Bundaran Hatta Indonesia hingga ke Lebak Bulus. Kalau tadi saya coba berbicara dengan beberapa orang keluarga tersebut, mereka mengatakan bahwa ini ibarat wahana atau wisata baru bagi mereka, suatu yang baru buat warga Jakarta, dan karena mereka katakan sudah nunggu-nunggu ini sejak Oktober 2013 dan sekarang bisa merasakannya. Dan kalau lebih jelas lagi, saya sudah bersama dengan yang baru saja menjajal MRT ya, baru saja selesai, baru turun ini. Mas Agus, kira-kira tadi sudah menjajal MRT, gimana? Tanggapannya sih sangat baik banget ya Pak, soalnya waktu yang ditempuh juga lebih cepat. Tadi saya nyoba dari Bundaran HI ke Lebak Bulus dalam waktu setengah jam. Dan saya lihat juga setiap peronnya itu tertata dengan rapi dan sangat membantu banget sih untuk masyarakat Jakarta. Masyarakat Jakarta. Iya. Kalau tadi lihat bagaimana perjalanan sudah cukup cepat, setengah jam, dan HI hingga Lebak Bulus. Peron-peron pun juga terlihat cukup rapi di sana. Kalau Mas melihat bagaimana tadi antusiasme masyarakat yang datang untuk menikmati atau menjajal MRT ini juga? Antusiasnya sangat banyak banget. Tadi saya juga di dalam itu penuh, full, banyak yang sama keluarga, sama teman-teman, sama pasangannya lah, banyak banget ya. Nah ini kalau besok sudah mulai dibuka dengan sistem tiketing. Besok akan coba MRT untuk berangkat kerja atau gimana? Besok kemungkinan bisa dicoba karena waktu yang ditempuh juga lebih cepat, nyampe ke kantor juga bisa lebih efisien waktunya yang ditempuh. Iya. Oke, tapi sejauh sini belum ada kepastian mengenai tarif, tapi kalau dari Mas Agus sendiri kira-kira harapannya gimana untuk tarif sendiri nih? Ya harapannya supaya gak beda jauh sama KRL ya, biar lebih membantu masyarakat juga. Semoga lebih murah lah. Oke, Iya. siap. Terima kasih Mas Agus, selamat menikmati MRT besok ya. Oke. Ya Eva, Mas Agus dan juga pasti banyak sekali masyarakatnya sudah menjadi MRT pasti merasakan bagaimana moda transportasi yang satu ini bisa cukup cepat. Karena dikatakan tadi dari Bundaran Hotel Indonesia hingga ke Lebak Bulus hanya bukan waktu kurang dari setengah jam. Suasana cukup dingin di sana dan juga peron-peron juga cukup rapi dan juga bersih. Namun kalau kita ngomongin masalah rapi dan bersih, memang kalau tadi saya lihat sejak mulai dari awal masuk gate dari Hotel Bundaran Indonesia hingga di wilayah aula ini sekarang saat ini hingga di wilayah peron, memang saya masih melihat banyak sekali himbauan-himbauan yang dilakukan oleh para penjaga ataupun petugas ataupun security di sini kepada masyarakat yang bisa dikatakan masih belum tahu sebenarnya regulasi-regulasi atau peraturan-peraturan ketika berada di wilayah MRT, ketika nanti berada di gerbong MRT sendiri itu seperti apa. Saya masih melihat bagaimana tadi banyak sekali penjaga atau petugas yang terus menghimbau untuk buang sampah pada tempatnya atau jangan duduk pada selasa-selasa ataupun lantai yang ada di wilayah-wilayah stasiun MRT ini, ataupun juga untuk ketika berdiri, itu berdiri pun ketika ingin masuk ke gerbong MRT harus berdiri pada line kuning. Tapi masih juga tadi masyarakat yang masih berdiri di line hijau. Namun ini nampaknya harus juga menjadi perhatian dari masyarakat pengguna MRT besok dan sampai seterusnya adalah bagaimanapun regulasi-regulasi peraturan-peraturan tersebut harus ditaati untuk menjadikan MRT menjadi moda transportasi yang akan membuat Jakarta menjadi lebih baik lagi dalam sistem transportasinya. Karena bagaimanapun ini adalah sesuatu yang baru, euforianya masih sangat tinggi sekali, dan juga pastinya masih banyak effort dilakukan oleh petugas dan juga pengelola MRT untuk menjadikan MRT moda transportasi yang lebih maju dan hebat lagi ke depannya. Dan kalau kita ngomongin tadi masalah tarif dengan Mas Agus, memang tarif ini juga menjadi salah satu poin yang sampai sekarang ini masih menjadi tanda tanya khusus di sini. Karena rencananya besok hari Senin akan ada rapat pimpinan gabungan di DPRD di Provinsi DKI Jakarta yang akan membahas berapa sebenarnya besaran tarif dari MRT ini sendiri. Karena ada dua skema yang coba diangkat di sana dari 8.500 untuk 10 km dan juga ada yang 10.000 untuk 10 km. Kita akan melihat bagaimana besok rapat dari pimpinan-pimpinan yang ada di DPRD tersebut, dan harapannya memang besok sudah ketok palu dan masyarakat DKI Jakarta khususnya akan menggunakan moda transportasi MRT bisa mengetahui sebenarnya berapa akan mereka bayar untuk bisa menikmati layanan dan juga kecepatan MRT di ibu kota ini sendiri. Eva. Ya Ruli, jangan lupa satu hal,
MRT ini on time, artinya bisa merubah budaya rakyat Indonesia yang ya lumayan dikenal sebagai budaya ngaretnya begitu ya Ruli. Menyambung kemudian dari penjelasan Anda soal harga tiket MRT ini sendiri. Kalau kemudian besok MRT sudah mulai dioperasionalkan, sudah mulai dibuka untuk umum, apakah kemudian sudah ada pernyataan dari pihak MRT sendiri kalau memang masyarakat ingin menggunakan MRT ini, apakah sudah harus bayar ataukah memang masih digratiskan sampai kemudian ada penetapan penentuan tarif tiket MRT? Ya, Eva, memang hingga saat ini belum ada ketetapan resmi dari Pemprov DKI Jakarta terkait berapa sebenarnya masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya akan menggunakan MRT ini harus membayar. Karena kalau kita melihat rujukannya tadi saya katakan sebelumnya memang sudah ada dua skema yaitu 8.500 untuk 10 km dan juga 10.000 untuk 10 km. Namun dua skema masih terus digodok, terus dibahas di DPRD DKI Jakarta pada Komisi B dan juga Komisi C seperti itu. Karena kalau kita melihat sebenarnya apabila tidak ada subsidi yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta bagi masyarakat untuk menggunakan MRT ini, maka tiap penumpang harus membayar Rp31.000 untuk bisa merasakan MRT. Namun Pemprov DKI Jakarta akan memberikan subsidi di sana. Nah, besaran subsidi inilah yang lagi coba diformulasikan, coba untuk digodok di sana supaya nanti hasil yang keluar itu bisa dikatakan cukup menyenangkan masyarakat yang akan menggunakan MRT dan juga bisa dikatakan tidak membebani APBD dari Pemprov DKI Jakarta sendiri. Itu menjadi poin penting yang kita saksikan atau kita akan cari tahu besok ketika sudah ada rapat pimpinan gabungan di gedung DPRD DKI Jakarta dan mudah-mudahan akan langsung ketok palu dan kita juga masyarakat tahu mau bayar 8.500 kah ataukah bayar 10.000 kah ataukah masih digratiskan sampai nanti waktu yang belum ditentukan. Karena pada dasarnya besok masyarakat DKI Jakarta, kalau sekarang Eva, masyarakat yang ingin merasakan naik MRT mereka cukup daftar online kemudian bisa masuk untuk merasakan MRT. Namun besok mereka harus menggunakan kartu tapping di tempat konter-konter seperti belakang saya saat ini dan tanpa dikenakan biaya atau tanpa dipotong biaya sampai tanggal 31 Maret 2019. Dan pada tanggal 1 April nanti akan ada biaya yang tetap dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta terkait dengan berapa besarnya kita yang bisa menggunakan MRT ini harus bayar berapa. Namun yang jelas skemanya kita lihat besok sekali dan harapannya besok masyarakat DKI Jakarta sudah bisa menggunakan moda transportasi yang diklaim lebih cepat, lebih murah dan pastinya sangat terintegrasi ini sendiri. Karena ada tagline dari MRT menuju Jakarta lebih baik, udah itu terwujud, namun tidak bisa terwujud hanya dengan effort dari pengelola MRT itu sendiri, tapi juga effort dari masyarakat DKI Jakarta dan juga khususnya pengguna MRT untuk bisa menjadikan moda transportasi yang kita harapkan sejak tahun 2013 ini bisa berjalan dengan maksimal, dengan baik dan juga pastinya bisa menjadikan DKI Jakarta kota percontohan untuk bisa memajukan transportasi dan juga perekonomian di Indonesia. Eva. Baik, akur dan setuju dengan pernyataan terakhir Anda. Ruli Kurniawan melaporkan langsung dari Stasiun Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Terima kasih.